Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul tentang himpunan. Pengertian himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Istilah definisikan dengan jelas dimaksudkan agar orang dapat menentukan apakah suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud tadi atau tidak. Jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan terdapat himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan sama, himpunan lepas, himpunan komplement, dan himpunan ekuivalen. Cara penulisan himpunan, yang pertama dengan menyebutkan semua anggotanya yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Yang kedua, menyebutkan syarat anggota-anggotanya. Cara ini disebut juga cara deskripsi. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum dari anggotanya. Yang keempat, himpunan juga dapat disajikan secara grafis. Operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan terdapat gabungan. Gabungan adalah dari himpunan A dan B yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B. Komplement. Komplement yaitu himpunan A terhadap himpunan semesta S. Adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Selisih. Himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B. Selisih himpunan A dan B adalah komplement himpunan B terhadap himpunan A. Hasil kali Kartesius. Hasil kali Kartesius himpunan A dan B dinotasikan A kali B adalah himpunan yang merupakan anggotanya semua pasangan terurut di mana A anggota A dan B di mana A anggota A dan B anggota B. Secara matematis ditulis A kali B sama dengan kurung A, B, kurung tutup, himpunan A dan himpunan B. Hukum aljabar himpunan. Hukum aljabar himpunan yaitu hukum identitas, hukum nul atau dominasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum evolusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum de Morgan, dan hukum 0/1. Manfaat mempelajari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis, meningkatkan cinta dan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Contoh penerapan soal himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam sebuah kelas terdapat 40 orang siswa, 24 orang gemar musik, 30 orang gemar olahraga, dan 16 orang gemar keduanya. Tentukan banyaknya siswa yang gemar musik saja dan yang gemar olahraga saja. Jawabannya, perhatikan pada soal tersebut terdapat dua himpunan siswa yaitu siswa yang gemar musik dan siswa yang gemar olahraga. Siswa yang gemar keduanya sebanyak 16 orang. Dalam konsep himpunan, anggota yang gemar keduanya merupakan anggota irisan sehingga dapat dicari siswa yang gemar musik saja dan siswa yang gemar olahraga saja. Karena irisan siswa yang gemar keduanya sebanyak 16 orang sehingga siswa yang hanya gemar musik dan olahraga saja yaitu musik sama dengan 24 kurang 16 sama dengan 8, olahraga 30 kurang 16 sama dengan 14. Dengan demikian himpunan semestanya S sama dengan 8 tambah 14 tambah 16 sama dengan 40 siswa. Nomor 2, soal survei. 100 orang warga terdapat 60 orang gemar membaca,
50 orang gemar menulis, 45 orang gemar melukis, 40 orang gemar melukis dan menulis, 35 orang gemar membaca dan melukis, 30 orang gemar ketiganya. Tentukan. A. Orang yang gemar melukis dan menulis saja. B. Orang yang gemar membaca dan melukis saja. C. Orang yang gemar membaca saja. D. Orang yang gemar menulis saja. E. Orang yang gemar melukis saja. F. Orang yang tidak suka ketiganya. Jawaban. Dari soal nomor 2, terdapat 3 himpunan yang berbeda, yaitu yang gemar membaca, menulis, dan melukis. Untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu kita cari irisan ketiganya, sehingga dapat disimpulkan, misal B sama dengan membaca, N sama dengan menulis, L sama dengan melukis. Orang yang gemar melukis dan menulis saja, sama dengan 40 kurang 30 sama dengan 10 orang. Yang B, orang yang gemar membaca dan menulis saja, 35 kurang 30 sama dengan 50 orang. Sama dengan 5 orang. Yang C, orang gemar membaca saja, 60 kurang 30 kurang 5 sama dengan 25 orang. Yang D, orang yang gemar menulis saja, 50 kurang 30 dikurang 10 sama dengan 10 orang. Yang E, orang yang gemar melukis saja, 40 dikurang 40 sama dengan 0. Maka, orang yang gemar melukis saja merupakan himpunan kosong. Yang F, orang yang tidak suka ketiganya, 100 dikurang 25, dikurang 30, dikurang 5, dikurang 10, dan dikurang 10 sama dengan 20 orang. Mungkin cukup sekian pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.